Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadam. Saya dari kelas PAI 4B. Pada matkul desain bahan ajar, saya akan menjelaskan mengenai analisis kesesuaian buku PAI di MA Al-Khairiyah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan menjabarkan bab yang pertama, yaitu dengan judul Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Kesesuaian dengan SKL. Nah, yang pertama, kelayakan isi materi. Menurut saya itu terpenuhi. Alasannya karena sebelum masuk materi itu ada penjelasan tentang gempa yang menjadi rahmat. Nah, dari kisah ini bahwasannya telah menjelaskan sebagai pendahuluan bahwasannya kelayakan materi pada poin sikap sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Alasannya karena sebab sebelum masuk ke dalam materi ada penjelasan singkat tentang buku tersebut. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Alasannya dalam pengembangannya terdapat metode yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, rekomendasi dari saya yaitu menambahkan sumber atau referensi dari modul untuk menambah isi materi. Kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu saya akan menjelaskan dengan media pembelajaran untuk menambah nilai bobot isi daripada materi. Kemudian kesesuaian dengan KI. KI 1 spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Menurut saya, menurut analisis saya tidak terpenuhi dengan alasan sebelum materi itu tidak terdapat semua KI dari 1 sampai 4. Nah, rekomendasi dari saya lebih baik terdapat KI sebagai tingkatan untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkatan. Kemudian tindak lanjutnya meletakkan KI pada halaman 1 sebelum masuk pada materi. Kemudian kesesuaian KD. Konten KD ya sudah terpenuhi. Alasannya terdapat perumusan kompetensi dasar sebelum memasuki materi. Kemudian coding ataupun penomoran KD pada buku akidah buku PAI kelas 12 itu tidak terpenuhi. Alasannya tidak terdapat ataupun tidak ada pengkodingan sebelum masuk ke dalam materi. Lalu rekomendasi saya KD yang lebih dibuat KD yang lebih spesifik dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan KD seperti meluas, seimbang, relevan, dan perbedaan. Kemudian tindak lanjutnya yaitu dengan menambahkan penomoran dalam KD sebelum masuk kepada materi. Nah, kesesuaian topik. Menurut saya, menurut analisis saya, ya alasannya materi dengan topik yang dibahas sesuai dengan judul pada buku ini. Dengan memulai materinya memulai materinya berbunyi yaitu memperkaya khazanah. Jadi sebelum masuk ke topik itu sudah sesuai sebelum masuk sudah ada topik sebelum masuk kepada materi, yaitu memperkaya khazanah di buku ini. Kemudian rekomendasi saya menambahkan dari berbagai sumber seperti dari jurnal ataupun buku lain sehingga menambah pengetahuan dan contoh yang lebih jelas supaya mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian tindak lanjutnya dengan tetap menggunakan dalil dari Al-Quran ataupun hadis sebagai sandaran pada tiap-tiap materi topik.
Kemudian aspek yang dianalisis, yang pertama kecukupan materi. Ya, alasannya materinya sudah cukup dan sudah sesuai dengan judul yang ada. Kemudian kedalaman materi sudah mencapai materi sehingga siswa memahami inti materi yang ada di dalam buku ini. Kemudian keluasan materi, alasannya di tengah-tengah materi terdapat perintah aktivitas siswa sehingga mendorong mengaplikasikan materi dengan mencocokkan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian keakuratan materi, alasannya ya yang dipaparkan yaitu memperkuat penjelasannya dengan dua sumber yang tadi, Al-Quran dan hadis. Kemudian rekomendasi dari saya merekomendasikan diadakan kisah-kisah atau cerita tauladan sebagai contoh dan pembelajaran supaya memperkaya daripada materi itu sendiri yang cukup luas sehingga mudah diingat. Tindak lanjutnya mempertahankan aktivitas siswa dan menerapkan perilaku mulia pada setiap subjudul. Kemudian berorientasi pada aktivitas yang mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Menurut analisis saya, alasannya karena terdapat pada penjelasan menerapkan perilaku mulia sebagai orientasi untuk penerapan bagi siswa ke dalam kehidupannya sehari-hari. Rekomendasi saya memberikan penjelasan tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk dalam penerapan orientasi perilaku tersebut, perilaku yang tadi. Nah, tindak lanjutnya menambahkan 2 bagian setelah materi sebagai perbandingan perilaku mana yang baik dan mana yang buruk sebagaimana orientasi penerapan perilaku siswa nantinya gitu ya kan. Kemudian kemutakhiran dan aktualisasi contoh dari materi. Alasannya analisis saya terpenuhi. Alasannya karena terdapat penjelasan tentang contoh dari materi yang sebelumnya telah dijelaskan sebagai orientasi penerapan perilaku siswa. Rekomendasi saya membuat contoh selain tertulis tapi juga membuat contoh dengan alat peraga ataupun mempraktekkan secara langsung. Jadi diadakan kegiatan praktek bagaimana perilaku yang baik dan contoh perilaku yang buruk, kayak gitu maksudnya. Terus tindak lanjutnya dengan menambahkan keterangan jika terdapat ilustrasi contoh. Jadi setelah adanya ilustrasi tadi ataupun contoh diberikan keterangan di bawahnya, ya kan. Terus tidak mempertentangkan sara, terus tidak bernuansa pornografi ataupun mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Ya, alasannya buku ini tidak sama sekali membuat isi materi dengan maksud propaganda ataupun unsur sara apalagi pornografi. Rekomendasi saya, jika terdapat beberapa keterangan atau penjelasan ke arah yang tidak seanono, lebih baik menggunakan kata-kata yang tepat. Sebab siswa menjadi tidak tabu dan memahami mana yang boleh dan mana yang dilarang, dan menggunakan kata-kata sesuai dengan usia mereka, ya kan, yang berusia 17 tahun ke atas, kayak gitu, itu boleh. Kemudian tindak lanjutnya memilih diksi yang tepat sehingga murid dapat memahami, ya kan. Kemudian materi pendukung pembelajaran. Terus yang pertama,
kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, keterkinian fitur, contoh dan rujukan kontekstual. Menurut saya pada buku ini tidak terpenuhi. Alasannya, dalam buku ini tidak menggunakan alat peraga ataupun media pembelajaran. Nah, rekomendasi dari saya merekomendasikan menggunakan alat peraga ataupun media pembelajaran sebagai alat pendukung supaya mudah dipahami oleh siswa. Tindak lanjutnya, dalam pembahasan materi itu harus dibantu oleh adanya desain bahan ajar guna mempermudah guru dalam menjelaskan materi kepada siswa. Nah, terus kelayakan penyajian. Teknik penyajiannya yang pertama kekonsistenan sistematika penyajian ataupun penulisannya ya kan, yang disajikan dalam buku itu terpenuhi. Alasannya, sistem penulisan yang tertata rapi mulai dari peta konsep menjadi kerangka dalam penyajian materi. Jadi sebelum materi pun sudah ada yang namanya peta konsep ataupun kerangka berpikir ya kan. Kemudian keruntutan konsep, menurut analisis saya ada. Alasannya, dalam penyajian materi itu dijabarkan secara runtut dan sistematis sehingga guru menjelaskannya secara efisien. Terus yang ketiga, keterkaitannya antara pelajaran dan bab. Ya, terpenuhi. Alasannya, keterkaitannya antara bab dan pelajarannya itu memang sesuai. Yang keempat, keterpaduan atau keselarasan antara pelajaran dan bab. Ya, alasannya alasannya dalam buku ini bab dengan pelajaran yang dipaparkan itu sesuai dan tidak mungkin melenceng dari pelajaran yang dijelaskan pada materi yang ada di buku ini. Nah, rekomendasi dari saya merekomendasikan supaya tiap bab pada pelajaran buku ini memiliki sub-bab agar terstruktur dan adanya bagian-bagian yang dapat menjelaskan secara terperinci. Kemudian tindak lanjutnya, membagi kembali materi yang jika terdapat beberapa bagian dan macam-macamnya. Terus penyajian pembelajaran, mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif ataupun penerapan pendekatan saintifik. Menurut analisis saya itu terpenuhi. Alasannya, terdapat bagian materi dalam fungsinya itu menyuruh agar peserta didik belajar secara aktif sendiri gitu kan. Maksudnya dia mau mempraktekannya dan kayak mendorong gitu, kayak ada tanya jawab gitu kan, kalimat perintah dia supaya mengeksplor sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penerapan penilaian autentik. Menurut saya alasannya terdapat penilaian autentik setelah adanya evaluasi. Kemudian yang ketiga, interaksi antara guru dengan orang tua. Menurut analisis saya tidak terpenuhi. Alasannya, dalam materi tidak mengikut sertakan orang tua agar berkooperatif dengan guru. Lalu memaparkan literasi. Menurut saya ada. Ya, alasannya itu ada ajakan literasi dalam isi materi agar siswa membudayakan atau melestarikan literasi dengan membaca, memahami dan mengaplikasikannya.
Kemudian rekomendasi dari saya membuat kolom penilaian setiap setelah materi di samping atau disediakan tanda tangannya orang tua. Tindak lanjutnya memuat poin penilaian dan tanda tangan orang tua setelah evaluasi tersebut. Kelengkapan penyajian seperti kata pengantar, pendahuluan, peta konsep, terdapat literasi transliterasi Arab dan Latin, landasan Al-Quran dan hadis, doa harian dan sejarah Nabi. Itu terpenuhi semuanya. Rangkuman pun terpenuhi, menyertakan footnote, body note, referensi yang terdapat 5 tahun terakhir itu tidak terpenuhi. Daftar pustaka terpenuhi, lampiran Kemendikbud kurikulum 2013 terpenuhi. Rekomendasi dari saya menyertakan footnote ataupun body note sebagai referensi yang terupdate. Tindak lanjutnya mencari referensi dan modul sebagai bahan atau acuan membuat footnote itu. Kelayakan bahasa, kesesuaian bahasa dengan perkembangan peserta didik. Menurut analisis saya buku ini terdapat pemilihan kata yang sangat baik dengan memerhatikan perkembangan zaman yang berkembang saat ini. Kemudian kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasannya itu secara menyeluruh buku ini menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baik dan benar, sesuai juga dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kemudian aturan ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD itu terpenuhi. Alasannya semua kata per kata itu sangat bagus dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan sehingga bisa dibaca dengan baik oleh peserta didik, ya kan. Nah, ketepatan penggunaan istilah ataupun simbol, icon dan lain-lain terpenuhi. Alasannya buku ini menggunakan tanda baca ataupun simbol dengan baik dan tepat sehingga pembaca dapat memahaminya dengan fungsinya masing-masing. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan mudah dipahami oleh siswa. Menurut analisis buku ini, alasannya penggunaan bahasa pada buku ini mengikuti perkembangan zaman saat ini dan mengajarkan peserta didik agar berbahasa Indonesia dengan baik. Kemudian dialogis dan interaktif terpenuhi. Alasannya penjelasan di sebelum bahkan saat materi terdapat kalimat dialog ataupun mengajak siswa tentang materi yang sedang dibahas. Jadi sebelum buku ini, di dalam materi buku ini ada kalimat ajakan kepada siswa supaya seperti memerintahkan berperilaku baik, kemudian beribadah kepada Allah secara ikhlas dan lain-lainnya. Itu sangat interaktif dalam buku ini. Rekomendasi dari saya merekomendasikan buku ini agar lebih membawa suasana siswa dengan kata per kata yang dibaca dengan kalimat-kalimat mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Nah, tindak lanjutnya mempertahankan kualitas pada isi buku ini dan memperbaiki yang tipe-tipe. Kemudian kelayakan grafiknya. Ukuran buku, desain kulit buku dan desain isi buku terpenuhi. Alasannya desain buku ini desain ataupun bentuk buku ini baik dari kulit buku, lembaran yang di dalamnya ekonomis, ya, dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian desain kulit buku ataupun cover buku dan desain isi buku, tata letak, tipografi dan ilustrasi
itu terpenuhi. Alasannya terlihat dari tampilan buku ini tata letak yang efektif sehingga pembaca dapat cepat memahami dan mudah mencari materi apa yang mereka cari gitu kan, kayak ya gampang mereka menemukan materi-materi yang mungkin ditanyakan oleh guru gitu kan. Kemudian tata letak, unsur grafik, estetik, dinamis dan menarik menurut saya tidak terpenuhi ya, karena tata letak yang kurang estetis serta dinamis sehingga tidak menarik dengan berbagai macam ilustrasi ya kan, contoh-contoh yang berupa ataupun yang secara grafis itu tidak terdapat. Tipografi yang digunakan mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi. Ya, alasannya keterjelasan bacaannya tidak terlalu tinggi, menggunakan bahasanya sehingga pembaca dapat memahaminya. Ilustrasi dan tata letak memudahkan pemahaman materi. Ya, terdapat di dalam buku ini karena hasil analisa tidak lanjut dan tindak lanjutnya tepat dan bisa dilaksanakan oleh murid. Rekomendasi dari saya dengan menambahkan contoh sebagai ilustrasi dari materi dan penjelasan secara grafis. Nah, secara menyeluruh rekomendasi dari saya, buku ini hanya perlu penambahan daripada referensi lain yang berkaitan tentang materi di dalamnya, seperti di dalam jurnal, modul, LKS, sebagai penambah agar buku ini menjadi lengkap dan pendukung dari buku-buku ini. Terus sarannya sebagai seorang tenaga pendidik, terus berusaha mengikuti perkembangan zaman, ya kan, teknologi sebagai bahan ajar agar dapat mengimplementasikan tujuan daripada buku ini serta berjalan dengan baik mengikuti arus teknologi di zaman yang sekarang ini. Kesimpulan dari hasil analisis saya, buku ini sangat layak untuk dipergunakan sebagai bahan ajar buku dan mungkin hanya sedikit penambahan dari referensi ya untuk memperluas isi buku tersebut dan menambahkan pengetahuan serta wawasan peserta didik dan guru harus mengikuti perkembangan zaman saat ini, ya kan, perihal peraturan pendidikan yang ada di Indonesia, karena kurikulum memang selalu terdapat perubahan-perubahan dan perkembangan gitu mengikuti zaman yang ada. Jadi terus bakalan ada peningkatan dan nilai poin ataupun peringkat yang saya beri B dengan nilai 90. Hasil analisis ini tepat, tidak lanjut, kurang logis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis buku PAI kelas 12. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.